Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah ini, kita sama-sama bisa kembali bermuajahah untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, ukuran tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa adalla wa azilla wa uzalla aw adlima aw udlama wa ajala yusala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali mengkaji Islam, melanjutkan pembahasan kitab Islam politik dan spiritual. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan kembali tema ini ya dengan membahas bab yang keempat ya, bab 4 tentang Thariqul Islam ya, atau metode Islam. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah, sebagai bagian dari semangat perjuangan kita ya. Jadi semangatnya kita berjuang itu jangan lupakan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah bagian daripada spirit kita, semangat kita untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saya mau share dulu Kang Isa. Baik. Baik, dalam bab Thariqul Islam atau metode Islam ini, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, tidak bisa dilepaskan dari fikroh ya. Jadi Islam itu kan ada fikroh, ada thariqah ya. Jadi ada fikroh Islam, ada thariqah Islam. Nah, fikroh itu konsep, jadi konsep-konsep yang berasal dari Islam, yaitu konsep tentang akidah Islam dan konsep tentang problem solving ya. Jadi konsep tentang bagaimana fondasi Islam atau akidah Islam dibahas. Di situ kita bahas iman, rukun iman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fiqh Islam yang berkaitan dengan konsep Islam dalam mengatasi problem umat manusia. Di situ kita sebut bahasa kita syariat ya, syariah Islam. Di situ banyak aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, kemudian terkait masalah ibadah, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, dengan konsep-konsep politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga konsep bagaimana hubungan kita dengan alam semesta ini. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi mindset dan pemahaman atau kerangka berpikir tentang Islam ya. Nah, dari situ bisa kita kebayang bahwa Islam itu memiliki konsep yang seperti itu. Nah, sekali lagi konsep ini saat ini memang tidak bisa diterapkan secara semuanya gitu ya. Baru sebagian saja dari konsep-konsep tersebut yang bisa kita laksanakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melupakan satu hal, melupakan sesuatu yang memang jarang dibahas, yaitu apa? Thariqah Islam. Ya, bagaimana metode Islam itu ya diterapkan, ya, bagaimana metode Islam itu diterapkan. Nah, Thariqah Islam ini merupakan bagian dari syariat Islam, ya.
kita sampaikan bahwa thariqah Islam ini merupakan bagian dari syariat Islam, ya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Makanya Islam itu tidak hanya kita melihat sebagai konsep saja, sebagai ide saja, sebagai ide-ide yang dibahas di Al-Quran, As-Sunnah, atau didebatkan di kitab-kitab ulama gitu ya. Kalau perdebatan itu teori-teori itu sudah banyak gitu, sudah banyak sekali kita bisa temukan di kitab-kitab para ulama. Apakah berkaitan dengan masalah konsep ibadah, kemudian teori tentang muamalat ya, kemudian teori tentang hubungan lawan jenis, tentang keluarga itu banyak banyak dibahas. Dan memang sebagian dari teori itu juga dibahas sampai sekarang. Ya, dibahas, didiskusikan, bahkan diperdebatkan masih ada gitu. Nah, namun yang kita kadang lupakan itu adalah bagaimana menerapkan semua konsep itu. Ya, menerapkan semua konsep itu secara kafah, tidak sebagian-sebagian. Ya, sebagaimana dibahas di kajian sebelumnya bahwa kita termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian kemudian menolak sebagian, ya, beriman sebagian kemudian kufur kepada sebagian yang lain. Ini tentu tidak termasuk berislam 100%, padahal kita diminta untuk beriman atau masuk Islam secara kafah 100%. Ya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian semua wahai orang-orang yang beriman itu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, secara keyakinan pun ya, secara normatif pun kita diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk Islam secara kafah. Ini secara normatif. Secara sejarah, kalau kita telusuri sejarah Rasulullah, sejarah para khulafaur rasyidin, mereka itu kemudian menjadi ahli surga. Kenapa? Karena kafah penerapan Islamnya. Ya. Walaupun mereka mengalami proses penerapan itu, ya, dari mulai berdirinya, dari mulai Nabi diangkat Rasul Nabi Muhammad sebagai Nabi, terus sampai mendirikan negara di Madinah, terus sampai sempurna semua aturan Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya diturunkan, tidak hanya dikaji, tidak hanya dihalqohi oleh para sahabat, tetapi juga dilaksanakan ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi dari sisi sejarah pun, kalau kita ingin bercermin kepada sejarah umat-umat terdahulu, umat yang terbaik, ya, kenapa kita sebut zaman Nabi, zaman para sahabat itu umat yang terbaik? Karena memang Rasul mengindikasikan itu. Ya, Rasulullah SAW pernah menyatakan, khairul quruni qurni, ya, sebaik-baik zaman itu zamanku. Sumaladina yalunahum, kemudian zaman setelah Nabi, itu para sahabat. Sumaladina yalunahum, kemudian zaman setelah para sahabat, itu tabi'in. Sumaladina yalunahum, setelah itu selesai, itu zaman tabi'ut at-tabi'in. Artinya secara sejarah kita mau mencontoh sejarah siapa lagi, ya. Nah, contohnya ada di sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, sejarah tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Nah, bagaimana mereka menerapkan Islam secara kafah di situ. Nah, jadi secara normatif keyakinan juga mendukung, ya, ini memang perintah Allah dan Rasulnya agar kita masuk Islam secara kafah, tidak sepotong-sepotong. Secara sejarah atau histori pun juga kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat menerapkan itu secara totalitas. Yang ketiga, secara fakta sekarang, ya, ketika Islam diterapkan sebagian-sebagian, itu tidak tampak rahmatnya itu secara total, ya kan? Rahmatan lil alamin tidak nampak secara total. Bahkan yang terjadi secara fakta, bagaimana kita lihat kaum muslimin itu jauh daripada kebaikannya, ya, tersebar kemaksiatan. Orang sekarang maksiat itu sangat bangga melakukan maksiat, ya kan? Bahkan tidak hanya bangga melakukan kemaksiatan, tapi juga cerita ke orang lain tentang kemaksiatan mereka. Coba, ini kan tanda-tanda orang fasik, ya. Ini bedanya orang fasik dengan orang dolim. Kalau orang dolim itu dia melakukan kedoliman kepada orang lain, tetapi dia masih menutupi aib dirinya sendiri. Ya, dia dolim ke orang lain, tidak adil kepada orang lain. Ya, tapi dia menutupi kedolimannya, kemaksiatannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak cerita kemana-mana tentang kemaksiatannya. Dia tidak cerita kemana-mana tentang keburukannya. Dia tutupi, bahkan dia menghalangi agar orang tidak tahu tentang keburukan dia. Tapi dia berbuat dolim kepada orang lain. Dia orang dolim kan? Coba kita perhatikan, orang-orang zalim kan begitu, dia nutupi keburukan dirinya.
ya terlihat baik, ya terlihat wow gitu kan di hadapan orang-orang, ya itu ciri-ciri orang zalim. Nah, yang parah itu adalah orang fasik. Orang fasik itu tidak hanya menampakkan keburukan, akibat dari keburukan yang dia lakukan dirasakan oleh orang lain, tapi juga dia menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi tidak hanya menceritakan kepada orang lain, ya dengan share di sosmed misalkan ya, dia maksiat begitu kan, terus dia ungkapkan itu dengan penuh kebanggaan, ya aku dong sudah minum ini mabok dan sebagainya, itu kan kemaksiatan yang dia ceritakan kepada orang lain dan dia bangga dengan itu, bahkan diiklankan gitu, diiklankan. Nah ini udah fasik, ya. Nah fasik itu takutnya dekat dengan kafir. Nah jadi ini fakta gitu, bahwa dengan kita tidak menerapkan, tidak mengamalkan Islam secara kafah, hanya berkutat di masalah-masalah spiritual seperti sholat, puasa, zakat, haji paling banter, kemudian muamalah jual beli, yang muamalahnya juga sekedar muamalah jual beli, ya tidak merambah kepada akad-akad yang dilihatnya dan gofur, ya tetapi kita kemudian tidak menerapkan Islam secara kafah. Saya bertanya, apakah mungkin gitu Allah menurunkan Rabbun Ghafur gitu, baldatun toyibah, negeri yang toyibah baik, Rabbun Ghafur, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kenyataannya kita sendiri tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Bukankah Allah akan menurunkan keberkahan ke muka bumi ini kalau kita bertakwa, kan begitu, ya. Bagaimana Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Ya seandainya, ya, satu kaum itu beriman dan bertakwa, tidak hanya beriman tapi bertakwa, ya, bertakwa itu menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan Allah. La fatahna, sungguh kami akan turunkan, kami akan bukakan alaihim kepada mereka barakati minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin keberkahan itu turun dari langit dan bumi kalau misalkan kita sendiri tidak at-taqau. Amanu mungkin iya, sudah amanu, kita amanu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada qadar Allah. Tapi wattaqaunya tidak ada. Ya. Maka ya wajar saja kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti sempit banget itu. Semuanya masalah mulu. Kita mau pakai baju aja bermasalah. Mau mandi aja masalah. Masalah itu bukan hanya masalah personal, tapi masalah orang lain yang masuk ke dalam permasalahan kita. Ya enggak? Oh iya, kita misalkan mandi, ya, di tempat umum misalnya kan nggak aman sekarang. Di rumah pribadi aja nggak aman. Ya. Ada aja orang-orang yang iseng, ya. Apalagi teknologi sekarang canggih, ya, bisa ngirim drone kemana-mana, ya. Drone itu kan sudah, dulu kan drone itu alat yang dibatasi hanya dimiliki oleh militer. Sekarang drone itu dijual bebas. Jadi siapapun bisa ngintai, gitu kan, tanpa kita ketahui, kan, terbang dari mana, ya, terus dimantau dan sebagainya. Jadi ini rahimakumullah, ini secara fakta, ya, secara fakta bahwa inilah kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya. Umat Islam saat ini seperti hidup bukan di habitatnya, bukan di kolam renang, bukan di kolamnya. Jadi ikan itu kalau kita gambarkan ikan itu sebagai ikan, kita tuh hidup bukan di kolam kita gitu, tapi di kolam orang lain, yang mana kolam itu penuh dengan limbah, ya, penuh dengan sampah, ya, penuh dengan kotoran. Sekuat tenaga kita berusaha menghindari kotoran dan limbah, pasti akan kena, gitu, ya. Kita pun terasa sesak napas gitu, napas saja susah. Kenapa? Karena penuh dengan limbah, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran. Jadi bukan masalah bahwa kita tuh harus memperbagus diri saja gitu masalahnya, bukan untuk membersihkan diri saja, tidak cukup. Ya kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa membersihkan diri kalau kolam yang kita tempat tinggal aja kotor. Sebersihnya bersih ikan yang hidup di
kolamnya kotor ini nggak sebersih kalau kolamnya jernih kan. Nah, jadi ini perlu kita istilah kata hijrah, perlu pindah ke kolam yang lebih suci, lebih bersih, ya. Nah, ini masalahnya ini harus ada yang bikin kolamnya, harus ada yang bikin ada. Nah, kolam itulah yang disebut dengan torikoh tadi, ya. Torikoh, ya, itulah yang akan membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini secara fakta bahwa kita memang kondisi seperti ini. Yang ketiga, yang keempat, secara urgensitas, apakah ini sangat dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Itu sangat dibutuhkan. Ya, bahwa kita sangat membutuhkan, ya, Islam diterapkan secara kafah, sangat membutuhkan. Kenapa? Agar bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kan kita ingin kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita minta sama Allah agar kita diberikan kebaikan di dunia hasanah dan di akhirat juga kita baik. Di dunia baik itu artinya kita terhindar dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini. Ya, kita bisa menikmati kenikmatan dunia dengan benar, tidak hanya sekedar menikmati. Ini kan hasanah di dunia kan itu keberkahan. Nah, ketika hasanah itu didapat di dunia, maka ini akan menjadi modal kita mendapatkan hasanah di akhirat nanti. Ya. Nah, kalau di dunia tidak hasanah, apakah mungkin mendapatkan hasanah di akhirat? Ya mungkin saja kalau ada rahmat Allah. Nah, pertanyaannya apakah rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan? Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita ya. Ini juga tidak berlaku hanya untuk kehidupan secara global atau kolektif, tetapi juga secara kehidupan pribadi kita. Ya. Karena setiap mata kita, telinga kita, pendengaran kita, mulut kita, ya, terutama mata ya, mata dan telinga itu yang sangat memiliki efek yang sangat besar terhadap kita ya. Nah, jadi kan kalau mata dan telinga itu dan juga hati tiga itu kan disebutkan di Al-Quran. Ya. Al-Quran itu mengatakan begini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kalian semua melakukan sesuatu yang tanpa ilmu, tanpa tahu halal atau haramnya. Kenapa? Karena pendengaran, mata dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi anggota tubuh yang akan diminta pertanggungjawaban pertama kali itu adalah telinga kita, mata kita, dan hati kita. Telinga, kita sering mendengarkan gibah, mendengarkan berita-berita yang mungkin tidak baik kalau tidak berpengaruh. Mata, apalagi. Nah, mata dan telinga ini berkolaborasi, masuk ke hati. Karena ada istilahnya dari mata turun ke hati kan. Cinta itu dari mata turun ke hati. Ya begitu. Ya. Makanya apa yang kita dengar, apapun itu, sekecil apapun informasi yang kita dengar, apa yang kita lihat, sekecil apapun yang kita lihat, ya, itu akan berpengaruh ke hati. Ya. Ketika hati ini sudah terpengaruh, akan berpengaruh pada perilaku. Ya. Karena perilaku kita mencerminkan hati kita. Nah, makanya kita harus hati-hati nih menggunakan telinga dan mata kita. Selain itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti, itu akan mempengaruhi hati kita dan juga efeknya ke perilaku. Ya, ya coba aja misalkan ya, anak kecil, anak kecil itu sering nonton film kartun, ya, telinganya mendengar aktivitas film kartun, matanya melihat aktivitas film kartun, ya, misalkan film apa ya, zaman saya dulu Satria Baja Hitam ya, sekarang apa? Satria Baja Hitam bukan kartun ya. Nah, Dragon Ball dulu ya. Sekarang kartunnya apa yang rame? Anissa, Kurang tahu, saya juga udah nggak pernah nonton TV. apa kartunnya sekarang lagi rame ya? Eh, lupa pokoknya. Ya mungkin apa yang ngetren-ngetren sekarang lah apa ya. Nah, Avenger misalnya.
Banyak kan ada superhero tuh, banyak superhero. Dilihat oleh kita, didengar oleh kita, oleh anak-anak kecil itu, pasti dia dalam tingkah lakunya kayak apa, ada tika-tika yang menurut yang mirip dengan karakter dari film itu. Ya, coba aja lihat. Apakah dia berubah tiba-tiba berubah misalkan apa gitu, gerak-gerakan ini, lompatnya sama, loncatnya sama gitu. Itu kan mempengaruhi, terpengaruh dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, bayangkan kalau kita isi anak-anak kita dengan apa? Kisah-kisah, dengan tontonan kisah-kisah para sahabat, para ulama, dia kan membayangkan, hatinya akan penuh dengan itu. Dia akan terdorong untuk menjadi orang yang itu, yang apa namanya, ulama atau sahabat yang dia dengar, yang dia baca, ya, apa yang dia lihat. Nah, begitu pun juga orang-orang dewasa. Seorang dewasa itu misalkan sering melihat, ya, naudzubillah min dzalik, ya, aurat-aurat wanita misalkan di jalan, ya, atau di internet gitu ya, itu akan mempengaruhi dia, ya. Pikirannya jadi omes, atau omes ya, yang dilihat itu apapun itu ya kayaknya begitu terus. Jadi akan mempengaruhi hati, hati akan mempengaruhi pikiran. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah kita misalkan apa, urgensitas, ya, urgensitas kita untuk mewujudkan Islam kafah itu, ya. Jadi ada 4 tadi ya, selain secara normatif kita diperintahkan oleh Allah untuk eh, apa, masuk Islam secara totalitas. Yang kedua itu secara fakta memang kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan selain dari Islam yang kafah itu, ya. Yang ketiga itu adalah secara apa namanya, normatif, histori, kemudian fakta bahwa kita memang oh ya, secara histori Rasulullah para sahabat juga mengamalkan itu semua sehingga dijamin surga oleh Allah. Yang ketiga secara fakta kita memang faktanya sekarang tidak hidup di dalam lingkungan kita seharusnya. Yang keempat secara urgensitas itu penting, gitu, urgent, ya. Sangat sangat urgent saat ini kita kembali ke habitat kita yang sesungguhnya. Nah ini. Nah, bagaimana caranya itu dengan thariqah ini? Nggak bisa. Nah, apa thariqah itu? Thariqah itu adalah ini, ya, merupakan bagian dari syariat Islam yang bersifat fisik, ya. Maksudnya fisik itu dia bisa diindra dan dirasakan, wujud dari pelaksanaan syariat yang ini itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Yang kedua adalah mempunyai hasil yang bisa diindra dan juga dirasakan. Hasilnya juga bisa dilihat dan bisa diindra. Ya, misalkan kayak sholat. Kalau sholat kan mungkin fisiknya bisa kita lihat, gerak-geriknya, kaifiah sholatnya. Tapi hasilnya bisa diindra, ya, bisa dirasakan oleh kita dan juga orang lain. Tidak kan, hanya dia sama Allahnya saja yang tahu bagaimana kualitas sholatnya, ya kan? Ya, puasa apalagi, hanya dia dan Allah saja yang paling tahu tentang puasa. Ya. Haji juga sama, haji mungkin bisa diindra fisiknya, fisik haji dia tawaf, ya, dia lempar jumroh, dia sa'i, misalkan tahalul, kelihatan secara fisik, tapi hasilnya apakah bisa diindra? Ya belum tentu, ya. Hanya dia dan Allah saja yang paling tahu. Nah, tapi kalau toriko, selain sifatnya itu terlihat real, hasil dari penerapan itu bisa dirasakan oleh kita. Misalkan salah satu ibadah, ya, yang secara fisik itu terlihat, hasil yang juga terlihat itu jihad. Jihad itu kan perintah Allah, ya, itu kan fisik, kegiatan fisik, ya kan? Kemudian hasilnya bisa dirasakan apa tuh? Kemenangan Islam. Hasilnya itu bisa menambah wilayah area kekuasaan Islam itu kan dengan jihad. Jihad ofensif yang dilakukan oleh negara, sebagaimana itu Rasulullah melakukan futuhat. Kan fisiknya terlihat gitu. Negara ini dikuasai, Jazirah Arab dikuasai oleh Islam pada masa Rasulullah, sampai wafatnya Rasul, kekuasaan Islam itu kan di Jazirah Arab itu menjadi kekuasaan Islam itu pada masa Rasulullah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq nambah lagi, ya. Pada masa Umar nambah lagi, kuasanya makin luas. Pada masa Utsman terus nambah. Jadi hasilnya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diindra. Nah, ini toriko itu begitu. Ya, beda dengan yang pertama sekedar ibadah. Ibadah saja kan hanya yang bisa diindra hanya dia dan Allah saja. Nah, maka dari situ
sifat thariqah itu pertama fisiknya bisa diindra dan dirasakan, kemudian juga hasilnya juga bisa diindra dan dirasakan, dan hukumnya wajib untuk personal maupun kolektif. Ada beberapa thariqah yang hukumnya itu wajib ain, seperti misalkan saat ini ya, menegakkan Islam secara total itu kan wajib ain. Kemudian secara kolektif, misalkan berjihad kan kolektif ya. Kemudian juga hudud ya, sinayat itu kan juga kolektif. Jadi ini wajib hukumnya. Thariqah. Nah, namun memang kebanyakan banyak umat Islam yang memang belum tahu bedanya fikroh dan thariqah. Bahkan mungkin tidak tahu ada perbedaan ini. Pokoknya syariat Islam saja. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena pertama, tidak adanya referensi fikih yang menyusun perbedaan tersebut memang tidak ada. Di kitab kita fikih itu tidak ada perbedaan mana fikroh, mana thariqah. Semuanya dibahas ya syariat Islam saja. Dari mulai bab toharoh, kemudian bab sholat, terus bab jihad, terus bab zinayat, terus bab hudud, terus bab rodoah, terus bab nikah, terus bab tolak, kan itu segitu aja gitu. Dikumpulkan. Gitu. Nah, dari sekian banyak hukum-hukum itu harusnya ada pembedaan. Ya, mana yang masuk ke dalam fikroh, konsep mu'ala jalil masyakil insan untuk menyelesaikan masalah-masalah umat manusia, dan mana yang termasuk dengan thariqah. Gitu. Nah, jadi memang tidak ada referensi. Ini kan baru ada di kitab-kitab yang apa namanya khalaf ya, bukan di kitab-kitab salaf. Kenapa kok bisa begitu? Tidak ada referensi kitab fikih yang menyusun itu? Karena memang dulu itu masih zaman kekhilafan Islam. Ya. Mereka masih merasakan hidup di bawah kekuasaan Islam. Ya, jadi tidak begitu penting sebenarnya ada pembedaan ini gitu, antara konsep dengan thariqah, antara fikroh dengan fikroh. Thariqah kenapa? Karena itu menjadi satu kesatuan sebagai syariat Islam yang diamalkan oleh mereka, dipelajari, diamalkan, ya, didakwahkan, dijaga oleh negara, oleh khilafah. Nah, jadi para ulama dulu itu yang menyusun kitab-kitab fikih itu masih pada zaman kehilafahan. Jadi memang tidak dipisahkan. Nah, yang kedua itu belum ada pertarungan ideologi dan pemikiran seperti zaman sekarang. Sekarang itu kan gencar pemikiran kapitalisme menyerang kaum muslimin, pemikiran sosialisme komunisme menyerang kaum muslimin, sehingga menjadi perlu kita memisahkan atau membedakan mana fikroh mana thariqah. Agar apa tujuannya? Agar kita bisa memetakan. Oh, berarti sekarang itu kita baru menerapkan Islam dari sisi fikrohnya saja. Itu pun nggak semua. Ya. Sedangkan dari sisi thariqahnya yang betul-betul bisa mengakomodir penerapan Islam secara total kita nggak bahas. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua itu tidak ada pertarungan. Sekarang kan pertarungannya luar biasa. Pertarungan ideologi Islam dan kapitalisme kan kencang banget. Dari semua lini, baik dari lini kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, ya, bahkan negara. Pertarungan antara kapitalisme dengan Islam itu kentara. Ya. Secara global kita lihat bagaimana kebencian Barat, ya, terutama negara kapitalisme terhadap Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang mengusung ideologi, bukan Islam yang hanya mengusung agama spiritualitas. Coba kita perhatikan. Ya. Barat serta merta akan mencegah setiap apapun upaya kaum muslimin secara politis. Ya. Kepala negara itu akan senantiasa dideketin, bahkan dijadikan sebagai agen mereka. Agar apa? Untuk memastikan agar mereka tidak menerapkan Islam politik. Kan begitu. Misalkan sekarang juga kan di negeri ini kan, ketika muncul capres-capres itu kan langsung itu muncul dikait-kaitkan dengan apa? Islam politik kan begitu. Nggak ada hubungan apa-apa dikaitkan dengan FPI yang sudah nggak ada, dihubungkan dengan HTI, dihubungkan dengan Salafi, Wahabi, kan begitu. Jadi kota-kota tertentu dikait-kaitkan dengan yang begitu, dikambing hitamkan. Padahal mereka-mereka nggak pernah korupsi, ya kan? Nggak pernah jual aset negara. Nah, jadi ini pertarungan ideologi itu udah kentara gitu. Dari sisi kehidupan komunal, kehidupan pribadi keluarga kita aja itu kan kelihatan. Suami istri misalnya, kata suaminya nggak boleh nonton TV, kata istri nggak apa-apa lah kasih anak kita nonton TV nggak apa-apa, main gadget misalnya. Walaupun itu masalah mubah ya,
perkara mubah, tapi kan ada orang-orang yang berpikir akibat dari perbuatan mubah itu apa, ya. Kadang masalah mubah itu artinya kan bukan boleh sebenarnya. Kadang kita memahami mubah itu boleh. Yang namanya boleh dalam bahasa Indonesia kan seperti mengizinkan, gitu kan. Ya silakan Anda boleh pulang. Ya, maksudnya kan izin pun seperti perintah gitu, perintah untuk dilakukan. Kata boleh itu. Nah, padahal dalam bahasa Arab mubah itu artinya ikhtiar. Ya, ikhtiar itu pilihan. Ada pilihan A dilakukan, ada pilihan B tidak dilakukan. Nah, ketika ada ikhtiar begitu, ketika ada pilihan begitu, berarti kan ada pertimbangan gitu loh. Pertimbangan apa yang akan kita lihat dari sisi praktek mubah ini? Yang mana yang akan mendatangkan mudarat, mana yang mendatangkan kebaikan. Kalau apa amalan mubah itu mendatangkan keburukan, yang ngapain kita pilih? Ya, berimplikasi kepada keburukan, bahkan mungkin malah berimplikasi kepada sesuatu yang haram malah jadi haram, ya kan? Al wasilatu ilal haram haram. Wasilah bisa mengantarkan ke haraman, dia jadi haram. Ya. Misalkan nonton Super Mario Bros di bioskop, kan film kartun di bioskop. Ya. Kita lihat bioskop itu gimana faktanya. Kalau memang bisa misah jamaahnya nonton nggak masalah, tapi kalau nyampur gitu. Nah, jadi ini ya, jadi pilihan-pilihan itu juga harus ada pilihannya, harus ada pertimbangan gitu. Tidak serta-merta mengubah kemudian jadi longgar gitu. Nah, jadi ini kan pertarungan, pertarungan pemikiran ideologi yang antara orang yang serba membolehkan dengan orang tua yang tidak serba membolehkan. Nah, kalau serba membolehkannya standarnya adalah sekularisme, artinya serba boleh, tidak melihat hal-hal sekularisme. Sekularisme kan memilih sesuatu tanpa mempertimbangkan halal haram kan. Dengan orang yang memang memilih sesuatu dengan halal haram, artinya ada implikasi keharaman kan. Masya Allah, ini subhanallah ini kehidupan kita gitu loh, kehidupan keluarga. Kadang-kadang juga kita sudah mendesain anak kita dengan sedemikian rupa, tapi kan kita juga tidak bisa membiarkan mereka sendirian, teman sama tetangganya, main sama teman sekolahnya. Ada aja yang dibawa ke rumah itu sesuatu yang baru yang mungkin nggak pernah kita ajarkan, nggak pernah kita sampaikan. Ini kan pertarungannya luar biasa gitu. Ya. Nah, sehingga harus kita bisa memilah mana fitrah, mana tariqah. Ini saya belum selesai slide-nya ya, harus ada satu lagi di situ. Nah, fitrah itu ya, atau metode itu terbagi ada tiga ya. Jadi tariqah Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah metode penerapan hukum Islam. Ini artinya bagaimana cara hukum Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Nanti di sini ada apa di sini? Dengan apa? Nah, metode penerapan hukum Islam ini mau tidak mau, ya dengan ini. Karena institusi inilah yang akan menerapkan Islam secara, coba lihat secara sejarah. Institusi apa yang bisa menerapkan Islam secara kafah? Ya cuman ini. Apakah institusi kerajaan bisa menerapkan Islam secara kafah? Tidak. Apakah institusi eh, perserikatan misalkan bisa menerapkan hukum Islam secara kafah? Enggak juga, sejarah itu enggak menunjukkan itu. Republik apalagi? Ya. Apakah model eh, apa namanya? Seperti Malaysia itu apa? Federasi ya? Tidak juga. Di dalam sejarah satu-satunya konsep institusi yang bisa menerapkan Islam secara kafah hanya ini aja sejarah. Coba apa sejarahnya menerapkan pidana? Tidak bisa, hanya ini. Nah, baru setelah itu membahas tentang metode ya,
eh, penerapan, kemudian penjagaan. Jadi hukum Islam itu harus dijaga agar penerapannya tetap berjalan. Nah, metode penjagaan khilafah, penjagaan Islamnya tentu dengan ini juga ditambah dengan hukum ini, hudud, ya, jinayat dan takjir itu. Atau bahasa bahasa globalnya ini dengan eh, ukubat, ya, ahkamul ukubat. Jadi setelah Islam diterapkan, disosialisasikan, diterapkan, kan harus ada konsekuensi bagi orang yang melanggar. Itu kan ukubat. Ya, seperti orang yang berzina, hukumannya apa? Orang yang mencuri, hukumannya apa? Kemudian orang yang menipu, hukumannya apa? Yang korupsi, hukumannya apa? Itu kan untuk menjaga penerapan hukum Islam sebenarnya itu. Ya, untuk menjaga agar Islam itu diterapkan itu dengan cara ini sanksi, punishment. Ya, ada sanksi memang. Sehingga orang-orang itu atau tujuan sanksi itu dua. Yang pertama adalah ada apa namanya sebagai jawabir, sehingga orang-orang itu menjadi tidak mau lagi melakukan itu. Jadi sifat ukubat itu harus yang mendatangkan efek jerak, ya, jawajir. Dan tidak hanya efek jerak, tetapi juga bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti, jawabir. Jadi sebagai penebus, ya, di akhirat nanti. Makanya fungsi ukubat dalam Islam itu bagus gitu. Ukubat dalam Islam itu bisa menyelamatkan di dunia, menyelamatkan orang-orang di dunia, dan menyelamatkan orang itu di akhirat. Jadi kalau ada pembunuh misalkan, dia membunuh orang kan hukum mati. Di dunia dia selamat dalam pengertian dia sudah mati saja, udah tidak akan lagi mempengaruhi yang lain atau bahkan menyelamatkan orang lain. Makanya kan dalam Islam itu di Al-Quran disebutkan ala anafil kisosi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Ketahuilah bahwa dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang bisa berpikir, namanya orang yang bisa mikir aja yang bisa tahu gitu. Bahwa hukum kisos itu bisa membawa kepada kehidupan. Loh kok bisa? Lah ya bisa. Karena dengan adanya kisos, orang yang membunuh dibunuh lagi hukumannya, itu akan menyebabkan orang lain itu mikir ulang nih kalau mau bunuh. Wah, kalau aku bunuh orang itu, aku juga akan dibunuh lagi dong. Ya, jadi akan menyesal, pelakunya akan menyesal, kemudian akan berefek kepada orang lain. Berarti apa? Berarti akan menyelamatkan nyawa-nyawa setelahnya. Jadi nyawa-nyawa itu tidak akan lagi murah seperti sekarang. Saya baca apa dengar berita itu, ya Allah mengenaskan sekali. Ada bapak bunuh bayinya yang 3 tahun, anaknya sendiri dibunuh sama dia. Alasannya sepele, cuma jengkel, nangis mulu, coba astagfirullahaladzim. Dan anehnya itu ketika dia sudah bunuh, ya, dan dibuang, emaknya nyari-nyari, dia ikut nyari gitu. Kemudian pura-pura dia melakukan apa ritual apa gitu ya, seolah-olah dia tidak melakukannya. Allah Akbar, ya saya ngiri gitu. Ngeri, murah sekali nyawa orang itu, ya. Ada lagi kemarin ada orang yang membunuh orang, dimutilasi, dicor bahkan gara-gara sakit hati sama karena dia sering dibully, akhirnya dibunuh orang itu. Dan Allah menjadi dimutilasi di apa ya di kepala dicopot dalam posisi hidup-hidup. Ini kan jadi ngeri gitu. Nyawa itu seperti tidak berharga. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena memang hukum yang ada tidak membuat jerah. Orang itu dengan membunuh itu ya nggak ada jerahnya. Ditambah kalau dia tidak menyesal melakukan itu, kan orang ini tidak menyesal karena saya tidak menyesal, katanya, kata dia. Karena dendam saya sudah terbalas, tertunaikan. Innalillahi. Di akhirat nanti akan disiksa. Sudah mah di dunia dia namanya jelek, kemudian juga membunuh,
Ya, di akhirat dia akan disiksa atas pembunuhan itu. Nah, membunuh termasuk bagian daripada dosa besar. Nah, ini kan tidak solutif gitu. Tapi kalau dalam hukum Islam kan di dunia dia selamat, di akhirat apa lagi? Artinya dia akan menyelamatkan orang lain di dunia itu. Jadi orang akan berpikir ulang untuk membunuh orang. Nah ini aja metode penjagaan hukum Islam. Nanti kita bahas tentang hukubatnya. Apa saja sih hukubat dalam Islam, yang ini penting sekali kita bahas. Ya, biar kita tahu. Ya itu tersebar dalam kitab-kitab fikih. Ada hudud, jinayat, takjir, dan sebagainya lah kita akan bahas. Nah yang ketiga adalah metode penyebaran hukum Islam atau Islam. Ini juga sama, harus memiliki ini. Ditambah apa? Dakwah dan jihad. Negara itu dalam Islam itu punya kewajiban untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sebagaimana dulu kaum muslimin melakukan futuhat kan, memfutuh daerah-daerah gitu, untuk agar mereka bisa mendapatkan keadilan Islam, mendapatkan eh, rahmatan alam itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, ini yang disebut dengan Thariqah Islam. Ada tiga. Ya. Pertama, metode penerapan hukum Islam, kalau dalam bahasa Arabnya adalah Thariqatu litatbikil ahkamil Islam, itu bil khilafah. Kemudian yang kedua adalah Thariqah litahfidhi ahkamil Islam, metode untuk menjaga hukum Islamnya agar tetap tegak dengan khilafah wal uqubat. Kemudian yang ketiga adalah Thariqah linashril Islam, ya, metode untuk menyebarkan Islam. Ini dengan al-khilafah, bidakwah wal jihad. Nah, ini Thariqah Islam. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas itu persatu, ya, dari mulai yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, insya Allah. Ya. Kenapa kita harus bahas ini? Kan ini bagian dari Islam. Ya. Bagian dari Islam, tidak bisa kita lewati. Ya. Awalnya saya pikir, oh, kayaknya berat bahas yang kita lewatin dulu deh. Tapi ya jangan, kapan lagi gitu loh. Kalau kita lewati, malah kita malah nggak tahu. Saya juga dosa, tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Ya, maksud saya ingin membatasi setelah kita bahas yang sifatnya ringan-ringan tadi, ubudiyah, ibadah, gitu loh, motivasi, gitu. Itu udah banyak di mana-mana. Udah banyak ustadz-ustadz yang membahas itulah itu mah. Ya di YouTube bisa cari sendiri ya. Di kajian antum mungkin punya komunitas pengajian juga ada, silahkan gitu. Tapi Al-Fakir ingin menyampaikan sisi lain yang kadang dilupakan oleh umat Islam, yang tidak disampaikan. Ini penting gitu. Kita harus melihat Islam secara global, secara keseluruhan. Sehingga kebayang Islam itu ternyata sumul, gitu, sempurna. Kita baru berapa persennya dari sekian itu gitu. Nah, Al-Fakir ingin seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga setuju ya. Ya, walaupun sedikit jarang kita bahas ini, tidak apa-apa justru ya. Kalau yang biasa-biasa bareng sama yang lain itu sudah banyak. Silakan antum bisa cari di mana-mana. Tapi untuk ini kalau tidak ada. Baik, demikian ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan dari pada kesempatan pagi hari ini. Silakan teman-teman juga ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau diketik di kolom chat. Silakan. Ya, monggo. Ya, tadinya saya mau lewat ini bab 4, bab 5 itu lewat aja deh. Tanya berat kita masuk ke hukum sholat tadinya kan, membahas tentang kaifatus sholli. Tapi saya pikir-pikir, nah ini kan jadi kelewat tadinya. Kita buku ini nggak ada yang kelewat. Dan yang kedua, justru kita kapan lagi, jadi nggak tahu malah nanti. Gitu. Gimana menurut Kang Isan? Ini kalau saya, silakan Ustaz. Bahas aja nggak apa-apa, Ustaz. Tapi nanti ya kayaknya belum ada yang nanya di biasanya kalau misalkan materinya berarti. Tidak apa-apa ya. Minimal ada rekamannya, ada maklumat yang sampai kepada antum ya. Saran saya sih justru kita kita kalau bisa sedikit lebih serius bahas ini gitu. Karena memang jarang gitu yang dibahas. Gitu. Kebanyakan kan kita membahas eh, sholat, ya, motivasi, ya, parenting. Apakah tidak penting? Penting gitu. Ini juga penting, tapi kan itu insya Allah sudah ada banyak yang mengambil peran itu lah, udah banyak insya Allah. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana saja. Nanti kalau sudah tuntas, ini baru kita pindah ke kitab yang lain. Yang kedua tuh sebagai apa namanya? Saya ingat adab gitu. Adab belajar kitab itu kan nggak boleh sepotong-potong. Gitu.
nggak boleh pilih pilih, karena kita sudah mengambil kitab ini ya tuntaskan dari awal sampai akhir. Itu pesan guru Al-Fakir itu, kakek itu begitu. Maunya kalau udah bahas kitab, ya jangan sepotong-sepotong. Berarti ada sebagian yang hilang nanti. Kan itu yang menjadi problem pendidikan kita itu. Jadi kenapa kemudian banyak orang-orang yang nggak paham tentang ini, tentang hudud, jinayat, khilafah, dakwah, dan jihad. Karena memang di kurikulumnya itu, pembahasan fikih itu hanya sampai bab nikah. Jadi kelas satu SMP misalkan, itu fikih kitab yang kecil memang, kitab fikih yang sederhana, hanya sampai kepada bab bab nikah. Ya. Karena waktunya udah habis, nggak ada lagi di silabusnya. Itu kalau di pelajaran umum ya, pelajaran agama itu. Nanti masuk lagi kelas 2 ngulang dari awal lagi bab taharah. Nanti kelas 3 ngulang lagi bab taharah. Jadi kapan beresnya itu? Nah, jadi ini fenomena sekarang. Makanya ini kita tuntaskan insya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi amal kita semua, sehingga kita bisa tahulah gambaran Islam secara umum. Gitu sih yang Isa. Atau ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, Atau mau punya pendapat apa gitu ya, atau perkara lain juga nggak apa-apa, silakan, mudah-mudahan bisa. Fadhal, tidak ada kayaknya. tidak ada mungkin langsung ke quiz aja Ustaz. Baik, kuisnya ya, kuisnya itu Islam itu punya eh, yang disebut dengan fikroh dan torikoh ya. Jadi pembagian itu Islam ada konsep Islam ya, ada fikroh, torikoh. Nah, yang termasuk bagian dari torikoh itu apa? Satu aja sebutkan. Jadi setiap hukum Islam yang ada di khilafah itu mana yang termasuk bagian dari torikoh Islam? Dia sebutkan satu atau dua. Ada puasa, ada zakat, sholat, ada haji, ada jihad, ada apa namanya, ukubat, ya. Ada khilafah, ada bab hudud, jinayat, ada bab tolak, nikah, rujuk. Nah, mana yang termasuk pembahasan sebagian daripada tarekat Islam. Tafadhal. Ada yang bisa? Kayaknya nggak ada nih. Nggak ada atau nggak hadir ini? Hadir, hadir.
Boleh diulang, Tat, pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya dari sekian banyak hukum Islam, kan dari bab toharoh, sholat, puasa, zakat gitu. Itu ada kan bagian yang masuk ke dalam pembahasan fiqh, ada yang masuk dalam kategori thariqah. Nah, di antara sekian itu mana sebutkan satu saja yang termasuk bagian dari thariqah Islam. Ingat sifat thariqah itu kan fisik, bisa diindra, bisa dirasakan gitu ya hasilnya. Mana di antara hukum Islam yang begitu banyak, kan ada pembahasan jihad gitu kan, ada pembahasan hukubat, jinayat, ada pembahasan babul khilafah, ada pembahasan bab tentang munakahat. Nah, mana di antara sekian-sekian itu yang kira-kira menurut antum masuk kategori thariqah? Kang Wawan nih, mangga, Mas. Bismillah, takut salah Ustadz. Ya, mumpung belajar nanti dengerin. Dari sifat thariqah ini kan pertama fisiknya bisa diindra dan dirasakan. Itu seperti sholat ya Ustadz ya, amalannya. Terus? Nah, terus hasilnya bisa diindra dan dirasakan, serta wajib untuk personal maupun kolektif. Ini kan sifatnya ya Ustadz ya. Nah, Afan Ustadz, pertanyaannya tadi agak panjang soalnya. Ya, pertanyaannya ini dari sekian banyak hukum Islam yang masuk ke dalam thariqah itu yang mana? Satu aja. Perkara syariat Islam kan banyak. Aduh, nggak bisa nih, Ustaz. Kasih clue-nya, Ustaz. Clue-nya itu kan tadi apa namanya? Bagian dari hukum Islam yang kan banyak tuh, ada bab sholat, bab puasa, zakat, jihad, ya. Kemudian bab jinayat itu kan ukubat ya, ukubat kan sanksi ya, sanksi dalam Islam gitu. Nah, yang disebutkan saya itu yang termasuk thariqah mana? Nah, thariqah itu kan tadi dia sifatnya itu bisa diindra dan bisa dilihat, dirasakan gitu, dilihat gitu, dan juga hasilnya bisa dilihat juga. Kalau sholat itu kan mungkin aktivitas amalnya bisa dilihat secara fisik, menggerakkan tubuh dan sebagainya, tapi hasilnya itu apakah bisa dirasakan orang lain gitu, apakah oleh diri sendiri, dalam pengertian bahwa hasilnya itu kelihatan terindra gitu, bukan sekedar maknawiyah saya menjadi orang yang soleh, saya menjadi orang yang taat sama Allah, itu kan bagian dari sholat ya, kan maknawi itu tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Nah, yang bisa dilihat orang lain itu apa hasilnya secara fisik? Apa tuh? Yang tadi Ustaz jinayat, karena di situ kan hukum ya, jika kita contoh melakukan kesalahan ya, yang baru-baru ini banyak beritanya. Kalau secara Islam kan kalau kita membunuh orang ya dibunuh lagi, itu kan kelihatan gitu biar orang itu jerak. Itu Ustaz mungkin jawaban saya. Ya, betul. Jinayat itu bagian dari thariqah Islam untuk menjaga Islam. Sahih. Itu maksud saya, terlihat kan. Orang kan kalau dikisah terlihat, bukan wajib diperlihatkan. Betul. Iya, terlihat, terindra, dirasakan. Jadi orang-orang itu akan melihat gitu. Akan melihat, merasakan hasil daripada penerapan hukum jinayat ini, betul. Nah, Ustaz. Sahih. Syukran, Mas Wawan. Nah, Ustaz. Ustaz. Satu aja nih sepertinya, Ustaz. Iya, satu aja deh. Ya,
baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi dan juga pertanyaan yang diberikan, dan barakallah Mas Mawan ya untuk pertanyaan yang diberikan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.